Halo warga nobar yang kepalanya sudah mulai botak bukan karena banyak ilmu, tapi karena banyak cicilan dan pikiran. Apa kabarnya bebuhan pencari hair tonic? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan duel maut paling legend antara si botak profesional alias Jason Statham lawan si Akang Jet Li yang punya rambut. Sebuah film nang cocok gasan mengisi waktu pian yang lagi suntuk daripada marah-marah nggak jelas ke tembok. Mending salurkan emosi pian lihat aksi dari film yang brutal, penuh darah, dan endingnya bikin melongo ini. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah War. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan tokoh utama kita, siapa lagi kalau bukan si Mamang Botak yang di sini menjadi agen FBI paling gacor bernama Crawford. Dia bersama Tom sahabatnya sedang menjalankan misi penyergapan sebuah geng dari Tiongkok atau yang dikenal dengan sebutan Triad. Situasi awalnya masih bisa mereka kendalikan, tetapi baku tembak menjadi semakin brutal ketika sesosok pria misterius muncul. Tom! Jesus Christ! Hingga akhirnya mereka mampu menjatuhkan para Triad dengan mudah, meski Ford harus terkena tembakan di lengan kirinya. Lalu Ford mengungkap bahwa dari peluru titanium yang ditemukan, dia menduga pria misterius tadi adalah Rogue, yaitu seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang dulu pernah membantai anggota CIA di Jakarta, dan kini dia disewa oleh Yakuza asal Jepang untuk menghabisi kelompok Triad. This is the San Francisco Police. Remain where you are with your hands in the air. Beberapa hari kemudian, sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan misi tersebut, Tom mengundang Ford dan keluarganya ke rumah untuk barbekuan. Niat awalnya sederhana, hanya ingin bersantai setelah operasi yang melelahkan. Akan tetapi saat Ford dan istrinya tiba di rumah Tom, mereka justru dikejutkan oleh pemandangan yang mengenaskan. Rumah sahabatnya itu sudah hangus terbakar, sementara di sekitarnya petugas kepolisian sedang melakukan olah TKP. Usut punya usut, sebelum mereka sampai rumah tersebut diserang oleh seorang pria misterius yang memakai topeng. What was that? Diane! Tanpa ampun, pelaku keji tersebut membantai Tom beserta istri dan anaknya, lalu membakar rumah itu sebelum menghilang begitu saja. Ford lalu dibuat lebih takjub dan syok lagi ketika menemukan selongsong peluru di lokasi kejadian. Jenis peluru itu persis seperti peluru yang sebelumnya digunakan Rogue dalam baku tembak di dermaga. Maka kini semuanya jelas bahwa yang sudah membunuh Tom beserta keluarganya adalah Rogue. 3 tahun kemudian, terlihat seorang pria mendatangi sebuah klub malam yang menjadi markas geng Yakuza. Dan begitu masuk, dia pun langsung membantai semua penjaga yang ada di sana. Setelah itu, Sidin berjalan semakin jauh menuju tempat para anggota Yakuza yang sedang dihibur para wanita cukurukuk. Tak lama kemudian, pria itu memancing keributan dengan menembak salah satu anggota. Lalu begitu anjing penjaga kembali dari mengecek situasi, tiba-tiba dan ternyata sosok yang dipanggil Rogue adalah sosok yang sangat mirip dengan saya kegantengannya, yaitu Akang Jet Li. Tanpa ampun, dia pun langsung menghabisi anggota Yakuza yang tersisa. Berita pembantaian tersebut segera terdengar hingga ke telinga FBI. Pihak kepolisian yang lebih dulu tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Namun tak lama kemudian kasus itu diambil alih oleh kelompok FBI yang dipimpin oleh si botak Ford.
Di tempat kejadian, ditemukan seorang anggota Yakuza dalam kondisi sakaratul maut. Ford mencoba menggali informasi darinya, tetapi pria itu tidak memberikan petunjuk apapun. Bahkan saat Ford menyiksa dan mendesaknya menggunakan bahasa Jepang, dia justru mengaku lebih takut dengan sosok Rock daripada FBI. Nani? Setelah menelusuri TKP, Ford kembali dikejutkan oleh satu temuan penting, yaitu sebuah selongsong peluru. Lagi-lagi, jenisnya sama persis dengan peluru yang sebelum-sebelumnya digunakan oleh sosok Rogue. Penemuan tersebut membuat keyakinan Ford semakin kuat bahwa pembunuh berdarah dingin itu masih berkeliaran bebas di kota San Francisco. Kehilangan rekan sekaligus sahabat terbaik menjadi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Oleh karena itu, Ford pun mengambil keputusan besar. Dia bertekad untuk memburu Rock dan menghabisinya sebagai bentuk balas dendam atas kematian Tom dan keluarganya. Namun sikap Ford itu justru membuat sang istri yang sekarang sudah jadi mantan merasa kecewa. Di matanya, obsesi Ford terhadap balas dendam terlalu di luar nurul karena Ford lebih memprioritaskan kasus keluarga Tom sampai mengabaikan anak dan istrinya sendiri. John, it's been 3 years. Don't lose your son. Tell Daniel I'll be there. No, you tell him. And if you say you're gonna be there, then be there. Besoknya, Ford kembali ke kantor dan berkumpul bersama rekan satu timnya. Di sana, mereka membahas konflik besar antara Yakuza dan Triad. Yang paling mengherankan adalah menurut catatan lama, Rock diketahui bekerja untuk para Yakuza. Namun kini dia malah berkhianat dan menghabisi mereka dengan alasan yang masih menjadi pertanyaan besar. Lalu Ford mengungkap bahwa pecahnya hubungan Yakuza dan Triad bermula dari sebuah tragedi mengenaskan, yang mana 30 tahun lalu pemimpin Yakuza membantai keluarga Chang, sang pemimpin geng Triad. I don't care about bloodlines or ancient family feuds. All we have to do, ladies and gentlemen, is pull the fucking trigger. Sementara di tempat lain, Rogue terlihat tengah bersiap untuk menemui seseorang. Dia melakukan perjalanan menggunakan mobil mewah seolah menegaskan bahwa posisinya jauh dari sekadar pembunuh bayaran biasa. Perjalanannya berakhir di sebuah rumah megah yang tampak seperti istana. Kecurigaan Ford pun terbukti sebab di tempat itu Rogue memang bertemu dengan pemimpin Triad. Pertemuan tersebut diawali dengan ucapan terima kasih dari Lee Chang kepada Rock atas jasanya yang telah menghancurkan geng Yakuza, musuh bebuyutan mereka. How could one truly trust a man who has betrayed his master? I have no master, so I have betrayed no one. Setelah itu, Lee Chang memberikan misi baru. Rock diminta merebut kembali 2 patung kuda peninggalan keluarga Chang yang diketahui telah dicuri oleh ketua Yakuza 30 tahun yang lalu. 2 patung ini bukan sekadar barang antik, melainkan simbol kehormatan dan kekuasaan di dunia kriminal. Nani, 気にするな。Di sisi lain di Jepang, tepatnya di kediaman pemimpin Yakuza yang bernama Shiro Yanagawa, sebuah perintah juga dikeluarkan. Sidin menugaskan putrinya Kira untuk mengamankan 2 patung kuda yang saat itu sedang dalam proses pengiriman ke San Francisco. Pada waktu yang sama, Ford mendatangi kawasan pecinan alias Chinatown untuk menemui seorang ahli balistik bernama Benny. Dia ingin mencari informasi tentang pembuat peluru yang selalu digunakan oleh Rock agar bisa melacak keberadaan si Algojo. Namun harapannya pupus sebab orang yang membuat peluru tersebut ternyata sudah innalillahi setelah dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Bukan itu saja, 2 orang spesialis rekonstruksi wajah juga ditemukan meninggoy seminggu sebelumnya. FYI saja, Rock diketahui melakukan operasi plastik setelah tragedi di dermaga di awal film tadi. Tapi Ford masih punya harapan sebab masih ada ahli bedah yang sedang bersembunyi entah di mana. You let me know the second he surfaces. Yes, buddy.
Sementara itu, Rock bertemu dengan dua anak buah Lee Chang untuk membahas rencana malam itu, yaitu misi perebutan kembali dua patung kuda dari Yakuza. Di tengah perbincangan, Rock justru mengeliminasi salah satu anak buah yang bernama Joy Si Gondrong. Alasannya karena Rock telah lebih dulu menyewa seorang kapten polisi korup bernama Andrews untuk membantu operasi mereka. Singkatnya, malam pun tiba. Geng Yakuza kini bersiap mengawal dua patung kuda yang bergerak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi, di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Andrews. Kapten polisi ini berpura-pura melakukan penggeledahan rutin sambil meminta jatah preman. Padahal di balik sandiwara itu sebuah jebakan sudah disiapkan. Tidak jauh dari lokasi, Rock memberi perintah agar rekannya yang menyamar jadi polisi segera menghabisi seluruh pengawal Yakuza. Dengan begitu, kini Rock dan tim pun bisa mengamankan kembali dua patung kuda milik keluarga Chang. Sementara Rock mendapat bayaran yang diantar langsung oleh wanita Cukuruk Cook. Tak lama kemudian, Ford dan rekan-rekannya tiba di TKP pembantaian anak buah Yakuza. Di sana mereka menemukan sebuah keganjilan, sebab posisi para korban tampak berbaris sedangkan senjatanya ditinggalkan di mobil. Pola ini membuat Ford menyimpulkan bahwa eksekusi tersebut melibatkan aparat kepolisian. Hold on just a damn minute. Are you trying to say that cops did this? No fucking way. For all we know, it could have been one of you guys. Singkat cerita, akhirnya Ford berhasil mengidentifikasi bahwa Kapten Andrews adalah pelaku kuncinya. Tapi karena si kapten terus mengelak dengan nada songong bin sombong, Ford yang gregetan pun seketika naik pitam. Alhasil, dia menginterogasi Andrews dengan memakai cara kekerasan. Namun tepat ketika kebenaran hampir terbuka, tiba-tiba rupanya Rocklah yang menembak Andrews dari kejauhan. Dia melakukannya untuk menghapus jejak dengan memastikan tidak ada rahasia yang bisa keluar dari mulut sang kapten. Ford pun langsung mengejarnya, akan tetapi kejar-kejaran itu tidak berlangsung lama. Dalam hitungan detik, Rock menghilang dari pandangan, meninggalkan Ford dengan amarah dan frustasi. Beberapa saat kemudian, Rock menghubungi Ford menggunakan suara samaran lalu menyuruhnya pergi ke gudang milik Triad. Dia mengatakan bahwa dua patung kuda yang dicuri dari Yakuza ada di sana. Ford sama sekali tidak curiga bahwa penelepon tersebut sebenarnya adalah Rock. Maka, tanpa banyak pertimbangan, Ford langsung bergerak ke lokasi bersama pasukannya. Setibanya di gudang, Ford memaksa Lee Chang untuk membuka pintu. Gudang itu pun akhirnya dibuka, tetapi isinya justru jauh dari ekspektasi. Put your hands on the back of your head. Di dalamnya tidak ada peti, tidak ada patung, tidak ada barang selundupan apapun. Yang ada hanya Rock berdiri santai sambil tersenyum seperti orang yang berhasil menipu teman arisan. Di sini Rock menggunakan nama lain yaitu Victor Shaw. Namun Ford masih sangat mengingat matanya sebab bagian itu sulit diubah oleh dokter. Remember his name? Tom Lone. Cabin that you burned to the ground. Their body's still inside? Remember that? Do you remember that? Say you fucking remember! Blow my partner's goddamn head off! Ford yang sudah menahan emosi sejak lama hampir saja kehilangan kendali, tetapi rekannya segera mengingatkan agar dia tidak gegabah. Bagaimanapun juga mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk langsung menuduh Rock sebagai tersangka atas pembunuhan Tom dan keluarganya.
Atas kejadian itu, Li Chang semakin dibuat terkesan dengan kecerdikan Rogue. Dia mempertanyakan bagaimana Rogue bisa tahu bahwa FBI akan datang sehingga semua barang dapat dipindahkan terlebih dahulu. Tanpa dia ketahui bahwa Li Chang lah siluman ular yang sebenarnya. Tapi yang jelas situasi ini sangat menguntungkan bagi Triad. Dan peran Rogue dalam keberhasilan misi akhirnya membuat Li Chang memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dia bahkan mengangkat Rogue sebagai pengawal pribadi terutama untuk mengawasi istananya. This FBI guy, Crawford, he is trouble. He's chasing ghosts. Di tempat lain, kegagalan di gudang Triad masih menyisakan rasa kesal di benaknya Port. Bertemu langsung dengan Rogue tetapi tidak bisa menangkapnya membuat emosinya menumpuk seperti utang pinjol. Dan untuk melampiaskan amarah yang menggebu-gebu, Ford pun menyalurkan semuanya di lapangan tembak. Give me a new one. I said put up a new one, Lou! Sementara itu, Rogue yang kini resmi menjadi pengawal pribadi Li Chang bebas keluar masuk istana pemimpin Triad tersebut. Dia bahkan bertemu langsung dengan anaknya Li Chang dan diajak bermain sulap. Hingga tak lama kemudian, salah satu anak buah kepercayaan Li Chang yang bernama Panjul menemui Rogue. Panjul menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keberhasilan Rogue merebut simpati Li Chang. Dia bahkan curiga bahwa Rogue sebenarnya hanya sedang memanfaatkan situasi. Namun Rogue tak menggubrisnya lalu pergi begitu saja. Pada malam harinya, Rogue menjalankan rencana berikutnya. Dia menyamar sebagai salah satu anggota Yakuza, lalu dengan sengaja memancing kemarahan geng Triad. Di tempat itu ternyata ada Joy si Gondrong yang langsung memimpin anak buahnya untuk mengejar Rogue. Bungulnya mereka tidak menyadari bahwa pengejaran ini adalah umpan. Rogue menggiring mereka masuk ke wilayah kekuasaan Yakuza. Alhasil dua kubu yang sedang berseteru pun bertemu di satu titik. Dan otomatis bentrokan pun tak terhindarkan. Merasa rencananya berjalan sesuai skenario, Rogue kemudian melanjutkan misinya dengan cara yang lebih brutal. Sampai sini kita dibuat bertanya-tanya kenapa Rogue melakukan ini semua. Besoknya, kejadian pembantaian tersebut kembali membuat Ford CS mendatangi tempat kejadian perkara. Dari pola yang dia lihat, Ford menyimpulkan bahwa insiden ini pasti akan memicu perang besar antara Yakuza dan Triad. Oleh karena itu, dia segera kembali ke kantor dan memerintahkan seluruh bawahannya untuk tetap mengawasi wilayah tongkrongan masing-masing geng. Dan jika terjadi bentrokan di salah satu lokasi, laporan harus dikirim secepat mungkin. Berpindah ke markas Triad yang suasananya tidak kalah panas. Li Chang terlihat sangat marah setelah menerima kabar bahwa Joy telah tewas. Apalagi dia sudah menganggap Joy seperti anaknya sendiri. Dia pun ingin memberi serangan balasan. Namun Li Chang masih menahan diri sebab tak mau menempatkan keluarga dan gengnya dalam bahaya yang lebih besar. I want you to do nothing. Is that clear? Meski begitu, firasatnya mengatakan bahwa pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Dalam kondisi itu, Li Chang justru semakin bergantung pada Rogue. Dia bahkan mempercayakan keselamatan anak dan istrinya kepada pria yang sebenarnya sedang mengatur semua kekacauan dari balik layar. Tidak berhenti sampai di situ, Rogue si siluman ular lalu kembali memainkan peran. Dia menemui Panjul dengan tujuan mengompori emosinya. Rogue mendorong Panjul agar segera melakukan serangan balasan terhadap Yakuza.
Hasilnya sudah bisa ditebak. Malam itu juga, Panjul mengajak beberapa anggota triad untuk mendatangi wilayah markas Yakuza. Kebetulan juga saat itu mereka sedang berpesta di sebuah restoran. Dan tak lama, pesta ciu seketika berubah menjadi peperangan. Shit, get Crawford and Crawford back on. Di tengah itu, salah satu anggota FBI yang berjaga di lokasi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ford. Tanpa menunda-nunda, Ford pun langsung tancap gas ke TKP. Di sana, dia dan timnya berhasil mengamankan semua anggota geng yang tersisa. Namun, situasi kembali memburuk ketika Rogue melakukan ini. Panjul dan beberapa anggota geng dari kedua belah pihak lantas memanfaatkan situasi untuk kabur. Setelah berhasil membantai para gangster yang tersisa, Ford langsung mengejar si target utama, yaitu Rogue yang terlihat hendak kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, memperlihatkan kemampuan keduanya yang sama-sama OP. Namun naasnya, Ford kurang beruntung sebab Rogue berhasil mengecohnya. Maka sekali lagi pria itu lolos meninggalkan Ford dengan kekesalan yang semakin menumpuk. Sementara saya cuma bisa ngelus dada. Pagi harinya, Rogue menghubungi Li Chang. Dia melaporkan dan memfitnah Panjul telah melakukan penyerangan terhadap geng Yakuza tanpa perintah. Informasi ini langsung memancing amarah Li Chang. Sementara Rogue merasa puas karena berhasil mengadu domba Li Chang dengan anak buah kepercayaannya sendiri. Dan yang lebih licik lagi, ternyata Rogue masih bekerja untuk Yakuza. Rupanya, dia menerima perintah dari Kira, anak bos Yakuza, untuk terus memecah belah internal triad. Dalam kesempatan yang sama, Kira menyampaikan perintah baru dari Yanagawa, di mana misi selanjutnya adalah membunuh seluruh keluarga Li Chang, termasuk anak dan istrinya. Awalnya, Rogue terlihat ragu, namun setelah Kira mengancam akan menggorok lehernya, dia terpaksa menyetujui perintah tersebut. Apakah mungkin sosok pembunuh dingin menjadi pion? Kita lihat akal-akalannya Rogue nanti. Berpindah ke Ford yang mulai merasa khawatir akan keselamatan anak dan mantan istrinya. Dia pun mengirim beberapa anak buah untuk berjaga di rumah. Akan tetapi, langkah ini justru memicu kemarahan mantannya. Menurutnya, obsesi Ford terhadap perburuan Rogue telah menyeret keluarganya sendiri ke dalam bahaya. I'm not even mad at you anymore. Most days I just feel sorry for you. Tidak lama kemudian, Benny menghubungi Ford dan memberitahu bahwa dia telah menemukan persembunyian orang yang dulu mengoperasi wajahnya Rogue, yaitu seorang dokter bedah yang berada di Meksiko. Tanpa banyak bacot, Ford pun segera berangkat bersama Benny. Setibanya di sana, Ford langsung menginterogasi sang dokter. Dia ingin memastikan apakah wajah yang selama ini dikenal sebagai Rogue memang hasil operasi. Is this Rogue? I reconstructed the facial bones. I never saw him again.
Dokter tersebut pun akhirnya mengakui bahwa 3 tahun lalu seorang pria datang kepadanya dengan wajah hancur. Lantas dia melakukan prosedur operasi plastik dan membuat wajahnya jadi mirip saya, Jet Li. Sementara di tempat lain, pasukan Yakuza mulai bergerak untuk mengeksekusi keluarga Li Chang. Namun sebelum itu, Panjul lebih dulu beraksi dengan menyerang bosnya sendiri. Traitor! Awalnya, Rogue membantu Li Chang dengan menghabisi Panjul. Namun setelah itu, dia justru melakukan hal ini. Setelah seluruh anggota geng beserta pemimpinnya tewas, hanya anak dan istri Li Chang yang masih hidup. Rogue pun masuk ke tempat persembunyian mereka, lalu menghabisinya. Kemudian, Rogue keluar dan bertemu anggota Yakuza yang datang untuk memastikan apakah Li Chang dan keluarganya benar-benar telah dihabisi. Akan tetapi, tak disangka-sangka, ternyata Rogue justru membrutal dan membunuh mereka semua. Meskipun dikenal sadis, Rogue memiliki prinsip, yaitu tidak menyakiti anak kecil dan perempuan. Oleh karena itu, dia menyuruh istri Li Chang untuk segera pergi dan bersembunyi di dalam hutan bersama anaknya. Namun tanpa ia sadari, aksi pembantaian tersebut berhasil dipotret oleh salah satu agen FBI dari kejauhan. Dia pun segera melaporkannya ke pusat. Begitu menerima bukti foto dari anggotanya, Ford pun akhirnya menemukan gongnya. Kini dia tahu bahwa dalang di balik perang antara Yakuza dan Triad adalah si Rogue. Dan pertanyaannya masih sama, kenapa dia melakukan itu? Sesaat kemudian mereka mendapat kabar kalau bos Yakuza sudah mendarat di Amerika. Ford dan tim pun bergegas pergi ke markas Yakuza dan menyerahkan foto bukti pengkhianatan Rogue kepada Yanagawa. If I find proof that ties any of this shit back to you, you ain't never gonna see Japan again. Thanks for the tip, Agent Crawford. Beberapa saat setelah Ford pergi, Rogue datang ke markas untuk menyerahkan 2 patung kuda. Seolah-olah dia yang paling berjasa karena berhasil merebut kembali benda pusaka itu dari geng Triad. Namun, Yanagawa yang sudah tahu kalau dia pengkhianat segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Rogue ke ruang bawah tanah. Di sana, dia akan disiksa hingga bersedia membongkar keberadaan anak dan istrinya Li Chang. I broke my most sacred code. Di titik ini, Yanagawa merasa berhasil mengamankan dirinya dari tangan kanan yang selama ini bermain di 2 kaki. Apalagi dia tahu bahwa 2 patung kuda itu sebenarnya KW made in China. Sementara Rogue yang digiring ke ruang tahanan tentu tidak pasrah begitu saja. Usai membrutal, dia pun segera mengungkap jebakannya. Rupanya, dia telah memasang bom di dalam koper patung kuda. Alhasil, ledakan dahsyat meluluh lantakkan seluruh ruangan, menyisakan beberapa anak buah Yakuza saja. Tapi peperangan belum usai karena Yanagawa masih hidup lalu kemudian bangkit. Rogue pun segera menantangnya duel by one greget menggunakan katana.
Di tengah pertarungan, sebuah plot twist besar akhirnya terungkap. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Rogue ternyata bukanlah pembunuh bayaran yang selama ini semua orang kenal. Karena ternyata Rogue yang asli sudah tewas 3 tahun lalu. Gongnya lagi, pria yang kini menyandang identitas itu sebenarnya adalah Tom, sahabatnya Ford. Karena ternyata dulu dia berhasil lolos dari Rogue asli lalu melakukan operasi wajah dan suaranya. Semua ia lakukan demi membalas dendamnya kepada Yanagawa, sebab si bos Yakuza lah yang dulu memerintahkan Rogue untuk membunuh Tom beserta anak dan istrinya. Wow, mind blowing. If you so choose. Namun, di detik-detik terakhir hidupnya, Yanagawa justru mengungkap fakta yang lebih kejam, yaitu ternyata orang yang memberikan alamat rumah Tom pada malam pembantaian adalah Ford, sahabatnya sendiri. Maka secara tidak langsung, Ford adalah penyebab kematian anak dan istri Tom. Fakta ini seperti pisau belati yang menghantam sisa kemanusiaan Tom. Dengan penuh amarah, Tom pun menghabisi Yanagawa sebelum meninggalkan lokasi. Keesokan paginya, rekan Ford mengabarkan bahwa Yanagawa telah tewas secara sadis. Mendengar hal itu, Ford langsung menyuruh rekannya untuk segera keluar dari urusan ini. Beberapa hari kemudian, Rogue yang mulai sekarang kita panggil Tom menghubungi Ford dan mengajaknya bertemu di sebuah dermaga. Ford sempat ragu lalu menghubungi rekan FBI-nya untuk meminta bantuan. Malam harinya di dalam sebuah gudang di dermaga, Ford berjalan perlahan sambil menggenggam pistol. Dia mencari Tom yang bersembunyi di antara bayangan. Lalu saat dia tiba di lantai atas, tiba-tiba di tengah pergelutan, Tom akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia juga mempertanyakan alasan kenapa Ford bekerja sama dengan Yanagawa. Sontak Ford takjub dan pada akhirnya dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyangka Yanagawa akan mengirim Rogue. Menurut kesepakatan, mereka seharusnya hanya membuat Tom babak belur karena sudah mengganggu misi Rogue menghabisi Triad. Ford pun sangat menyesal dan mencoba meminta maaf. Namun bagi Tom, penyesalan datang terlalu terlambat. Dia lalu tetap berniat menghabisi Ford dengan mengarahkan pistol ke kelapanya. Di saat genting itu, rekan Ford yang sejak tadi memantau bersiap menembak menggunakan sniper. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Lah, si botak meninggoy. Beberapa hari kemudian, setelah dendamnya terbalaskan, Tom akhirnya hidup dengan tenang dan menerima keadaan. Dia membawa tas berisi uang yang disita dari geng Yakuza, lalu pergi liburan ke Kediri buat lihat patung macan viral. Dan film pun tamat. Dari Ford kita belajar bahwa mempercayai kata-kata penjahat hanya akan menjerumuskan. Lucunya, orang lebih percaya omongan manis yang menyesatkan daripada kebenaran pahit yang sebenarnya menyelamatkan. Anjay! Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional mengingatkan, izin, Mang Tobi hanya punya satu channel YouTube yaitu Nobar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya kira-kira apa ya? Pulung Gondol pamit dulu.